tiba-tiba mereka jadi ada konflik keluarga. Aku nggak tahu, kan aku orang luar, aku nggak tahu apa-apa. Orang luar nggak tahu apa-apa, tapi lu masuk ke keluarga orang. Aku orang luar, aku orang nggak tahu apa-apa. Lu itu puncanya, lu itu yang mengakibatkan semua ini terjadi. Kalau nggak ada lu, nggak kenapa-napa itu keluarga. Bapaknya masih pulang, ketemu istrinya, ketemu anaknya. Gara-gara lu hancur semua. Kok lu nggak ngerasa sih, Naroh? Herman deh. Nggak mungkin, enggak. Aku cuma dapat informasi dari Insan dan dari orang tuanya bahwa yang terjadi seperti ini, ada keributan. Apa nggak jadi tambah pelik kalau misalkan aku hadir ke sana? Tahan. Kagak percaya gue. Dah. Selingkuh itu kan nggak mungkin Allah yang ngatur. Kenapa? Nih dulu nih. Itu kan nggak mungkin Allah yang ngatur. Nggak Sini. Lara itu kan kamu. Bentar. Allah tipikal banget emang orang Indonesia ya. Kalau mau yang itu harus. Nih guys. Buktinya. Apa? Harus melibatkan semua orang, bahkan se-Indonesia Raya, bahkan sampai ke luar negeri, sampai profil aku divisit panas 20 juta orang. Lu kan netizen kan? Nih. Ya. Nih lihat lu jangan lupa, lu jangan amnesia, dia denger. Posting itu semua. Iya. Beritanya, lu dijawab tuh alasannya kenapa kamu posting gitu kan? Iya. Kalau versi intinya apa? Intinya kenapa you posting apa? Aku pengen tahu. Ya awalnya ya karena gimana sih, namanya kita perempuan kan, kita lebih ngutamain perasaan ya. Kalau udah dalam keadaan kalut kayak gitu ya gimana loh? Kenapa harus melibatkan semua orang, bahkan se-Indonesia Raya, bahkan sampai ke luar negeri, sampai profil aku divisit panas 20 juta orang. Lu kan netizen kan? Ya, kamu kan posting-posting itu semua. Iya. Beritanya, kamu juga dijawab tuh alasannya kenapa kamu posting gitu kan? Iya. Kalau versi intinya apa? Intinya kenapa you posting apa? Aku pengen tahu. Ya awalnya ya karena gimana sih, namanya kita perempuan kan, kita lebih ngutamain perasaan ya. Beda omongan lu. Yang sesuai aja sama kepentingan lu. Sesuai kepentingan lu aja semua. Dan lu selalu bilang ya, lu di blok ya, masih Mawa ya. Apanya di blok? Orang mau mencari solusi ya. Nih dengerin, liatin, baca. Kenapa harus melibatkan semua orang, bahkan se-Indonesia Raya? Nih, baca nih. Nih. Baca, coy, baca. Nah, nih. Tar. Baca nih, baca. Baca nih. Lu bisa baca nggak, Inaro? Baca ini sayang. Mau damai itu ketemu keluarga dulu. Ketemu keluarga dulu, keluarga saya. Tapi IF nggak mau ketemu keluarga. Oke, gue akan bahas ini ya. Ini pernyataan dari Wardatina Mawa. Gue akan bahas. Wardatina Mawa bilang, kalau mau damai atau mau ada perembukan apalah, nggak mau cuma berdua. No. Dalam pernikahan itu pastinya melibatkan keluarga besar. Udah pasti. Dan di sini jelas Wardatina Mawa bilang ya, ya Allah, kalau memang ada itikat baik, saya tidak pernah menolak ya. So, untuk ketemu ya, untuk ketemu. Saudara IF dan saudara IR, saya pernah bilang dari awal, kalau memang mau damai, alangkah baiknya temui dulu keluarga saya. Namun saudara IF tidak pernah mau menemui keluarga saya. Beliau hanya mau ketemu berdua. Dan saya dari awal sudah bilang, kalau bertemu berdua saya tidak akan pernah mau. Mohon maaf karena ini udah melibatkan keluarga. Itu yang benar. Itu yang benar. Waktu kamu menikah ya IF, kamu pastinya melibatkan semua keluarga besar kamu dan keluarga besar istri kamu kan? Di saat kita mau ijab kabul, mau akad nikah, uak kita sibuk, tante kita sibuk, om kita sibuk. Mamski aja sama Mas Bagus, kita ke rumah bapak
ketemuin bapak. Bapak Mamski udah lama nggak ketemu, mau nggak mau harus ketemuin. 9 tahun nggak ketemu bapak, cari bapak, bayangkan. Jadi nggak cuma berdua doang enggak. Nikah itu 2 keluarga besar digabungin, penggabungan. Jangan kau anak bocil mau bikin alasan pembenaran terus kamu ngaco ya omonganmu ya. Dua-duanya nih dari 2 minggu udah gua pantengin ya kalian berdua. Yang bilang janda nggak usah pakai wali, sekarang juga kamu bilang nikah ada masalah, mau poligami ngapain melibatkan keluarga. Itu adalah percobaan pembenaran diri kalian kan? Tidak bisa kuterima. Lega bisnisnya, teman pengajiannya. Begitu sekarang kau mau masuk ke kehidupan orang, kau minta untuk diam-diam aja, nggak boleh melibatkan keluarga. Seenak udalmu dewe. Kulanjutkan ya. Terus kata Mawa, dan buat saudari IR juga tidak pernah sampai detik ini ada itikat baik atau menghubungi saya untuk meminta maaf, apalagi ketemu. FYI, saya tidak ada blokir IR ya. Nggak ada diblokir. Ini pernyataan dari Mawa ya guys, dari Mawa ya. Nih, ini dari Mawa yang ku baca ini. Ya. Bulan November saya sudah bilang ke IF untuk nyuruh IR minta maaf ke saya karena kata-kata dia yang sangat tajam ke DM saya sebelum ada bukti CCTV. Lihat tuh, belum ketahuan, lihat. Ya kan? Petantang petenteng, gue udah baca juga DM-nya nih, petantang petenteng dia. Dari kemarin saya tahan untuk tidak mengupload chat ya saya sama IF dan IR karena saya sangat menjaga supaya tidak ada konflik lagi. Namun dari pihak IF IR selalu berkoar-koar di media. Apakah itu yang dinamakan itikat baik untuk berdamai? Tentu tidak. Tentu tidak. Malah cenderung ada sifat arogansi ya yang memuakkan banget. Memuakkan banget. Udah gitu berani nyebut sudah belajar dengan para guru, ulama, mencontohkan diri sendiri, perbuatan hina dengan poligami di masa junjungan kita, di masa perang, mempertahankan suku, mempertahankan agama demi akidah, menikahi janda yang sudah lanjut usia, menyelamatkannya dari tawanan perang, dijadikan budak, dikeluarkan lagi dari Islam demi akidah Rasulullah SAW, menikahi janda-jandanya, para korban perang yang suaminya sudah gugur di medan perang. Kau apa kau? Kau apa yang kau perjuangkan? Hah, insang ikan sapu-sapu karena melihat potensi dari 2 perempuan. Untuk apa? Untuk bisnis kau. Jihad apa kau di medan perang? Emang ini zaman perang? Hah? Yang kau nikahi, yang kau mau coba untuk gabungkan dalam keluargamu ini influencer yang dapat harta gono gini dari mantan suaminya, penyanyi terkenal, punya rumah 3 tingkat. Itu yang mau kau jadikan potensi, yang kau katakan potensi di podcastnya Dr. Richard Lee, hah? Mamski dengerin semua kata-katamu, ku ulang-ulang dan ku ingat semua narasimu ya. Kau jangan bohong sama aku. Dan jangan bawa-bawa syariat kau ya. Tujuanmu apa? Dan kamu inaroh, kamu samakan dirimu dengan istri-istri dari junjungan kami, istri-istri dari sahabat junjungan kami di masa itu. Kau itu siapa? Sumpah gue gedek banget guys. Sepertinya kuduga ya, kalian sudah ketakutan toh karena pasalnya
istri sah sangat memenuhi unsur. Buat pengacaranya ya, pengacaranya mereka berdua, dengerin ya, kuduga itu klien kamu, kuduga ya, kuduga dari dugaanku ini, dari ngobrol-ngobrol ya, pembuktian mengenai pernikahannya itu pasti kuduga tidak ada surat izin dari pengadilan toh. Sementara saat syarat untuk poligami harus ada surat dari pengadilan, harus ada surat izin pengadilan agama. Wahai pengacara, bisa kau tunjukkan itu? Bisa kau tunjukkan itu surat izin dari pengadilan agama kita? Karena ini Mawa ini istri sah resmi secara pengadilan loh. Ada suratnya. Kalau tidak ada, apapun alasannya, memenuhi unsur, ya, menikah lagi diam-diam, apa hukumannya? Silakan lihat pasalnya. Dan ada bukti CCTV, 7 potongan CCTV, adegan CCTV. Walaupun itu disangkal ya, di podcastnya si Densu, Inaro bilang, ditanya sama Densu, coba menurut kamu, itu kamu bukan? Oh itu nggak jelas, itu gini, itu gitu, itu buram. Itu buram. Nih. Kan nikah siri. Tunggu. Memutuskan untuk Itu saya bilang. Nih. Catat nih, catat. Barang bukti yang dia bawa kamu udah tahu pasti. Atau kamu nggak sampai selesai. udah kuat ya. Itu kan dia bilang ada video kalian sudah berhubungan suami istri. Nah, Aku udah lihat sih karena udah melalui proses ini kan lidik ya, lidik udah interview sama penyidik, dan aku udah lihat sendiri barang buktinya. oh kamu udah lihat Sudah. Itu kamu. Aku ngerasa itu nggak seperti yang dituduhkan. Ya tapi kamu ngeliat itu kamu. Aku ngerasa seperti yang tidak dituduhkan. Kita nggak perlu nuduh kali. Cukup nonton aja VT-nya. Itu, cuplikan video itu dari CCTV. Abis itu lihat unsur pasalnya. Bukan atau bukan? Ditanya sama Densu, Tapi kamu ngeliat itu kamu kan atau bukan? Kurang Kamu jelas. nggak bisa jawab. Kamu nggak bisa Kurang jawab. jelas karena itu kamu nggak bisa jawab. Iya, Kalau kamu nggak bisa jawab. karena jujur videonya udah dipotong-potong, terus udah nggak jelas juga, jadi kayak aku bingung aku mau bilang Iya, apa. oke. Tapi kamu tahu pasti itu kamu atau enggak? Nggak mungkin kamu nggak tahu kalau kamu udah lihat Aku barang. orang pasti itu kayaknya kurang jelas juga. Enggak, aku kurang pasti itu kayaknya kurang jelas juga. Aduh, si Densu tetap kejar. Kayaknya kurang jelas juga. Kejar Densu. Tapi lokasinya pasti kamu tahu, nggak mungkin ya. Lokasinya mirip. Iya kan? Ketangkep basah, kau bilang mirip. Lokasinya mirip. Pak polisi mau tahu nggak? Pak polisi mau tahu nggak? Pak polisi, dia pasti udah rubah-rubah ya Pak polisi ya. Dia pasti udah rubah-rubah itu barang-barang yang ada di lantai 3 nih, kuduga ya, supaya nggak sama kayak di CCTV toh. Nggak apa-apa Pak polisi, udah ada videonya Bunda Maya. Bunda Maya sudah bikin video melihat lantai 3. Udah ada banyak video. Terus juga dari CCTV sebelumnya. Coba CCTV yang sebelumnya, dia mau ngapa-ngapain juga, dekorasinya mau diapa-apain juga, udah ada bukti jejak digitalnya. Bunda Maya udah pernah naik ke lantai 3. Giliran lokasinya mirip, giliran orangnya nggak jelas. Lalu mah, ya. Ya Pak polisi kan nanti gelar perkara khusus nih, berarti kan naik ke lantai 3 ya Pak, di lokasi tempat melakukan ya kan Pak. Jangan lupa Pak,
Bapak harus catat berapa kali aung. Aung. Allah. Sumpah. Nggak bisa jejak digital, Bo. Ya. Wek. Oke guys, gua mau sepil buat bikin ketek wangi. Nah, Mam jujur kok tambah kesini tambah lucu. Siapa gua? Kok gua lucu sih? Apanya? Aku suka ketawa sendiri loh. Oh gitu, gue bikin lu ketawa ya? Walah, ya wis lah kalau menghibur. Serius tanya, kenapa? Mengaum. Loh, Pak Polisi nanti kan gitu. Ini gelar perkara khusus yang paling teraneh, terabsurd. Buset, orang-orang kan kalau ada laporan pidana gitu yang ngeri-ngeri gitu kan, ke lokasi kan, gelar perkara khusus kan, lokasi persekusi. Wow, di sini doktif kepepet di pintunya dicatat ya kan, difoto, dilihat, dibuktikan. Di pintu ada berapa orang? 3 orang. Si SS maju, panda dari samping teriak-teriak moncongnya. Itu tuh GPK, gelar perkara khusus tuh begitu guys. Nah kalau yang kasusnya ini si Mawa, ya Allah, dari sini meja mepet ke tembok, nabrak lemari. Aduh, gua ngebayang itu polisi, aduh ya Allah Tuhan. Dan itu harus detil. Berapa kali ngaung, aduh malu banget cuy. Ya Allah ya Robi, ya Allah malunya minta ampun ini. Hai, enak aja dipraktekin, ogah gua meraktek. Ogah. Oke guys, ini gua praktekin aja ya, untuk nahan ketek gua biar nggak asem, nggak basket, basah, keringetan sampai bikin bercak-bercak di sini nih. Mamski punya 3 perfume deodoran spray yang bisa nahan ketiak biar selalu dry all day, 2 kali 24 jam. Namanya ini nih, mereknya It's Faisya by Lisa Natalia ya sayang. Kita buka ya. Foto. Ini nih. Nah ini sayang. Ada 3 jenis wangi-wangian, bisa buat cowok, bisa buat cewek. Aku buka dulu ya sayang. Aku paling suka pakai yang vanilla. Wangi ketiakku say. Nih guys, nih ada vanilla ya, wanginya tuh di lock 48 jam 2 hari say, tanpa alkohol ya sayang. Udah gitu dia kering all day, jadi nggak basket, nggak basah ketek, dan nggak becak-becak, juga brightening, punya niacinamide, jadi mencerahkan. Oke. Mau keranjangnya? Sip, aku kasih ini ya, apa namanya, rekomendasi ya. Kesukaan aku yang vanilla. Aku paling suka wanginya vanilla karena jarang nemuin untuk ketiak tuh yang wangi vanilla tuh jarang. Terus tahan lama guys. Gue pakai hari ini masih bertahan, malam tidur nih, nggak usah kacap ya, nggak usah disemprot-semprot lagi. Besokannya tuh masih nggak bau ketek aku. Biasanya kan asem tuh ya habis tidur malam. Ini masih wangi. Nah terus bang, buat cowok-cowok biasanya ambil yang natural. Nah yang natural cowok-cowok, dia wanginya netral, fresh. Buat cewek-cewek, buat cowok juga boleh, chamomile. Jadi 3 ya. Vanilla biasanya cewek doang yang ambil. Cowok natural, chamomile bisa buat cowok, bisa buat cewek. Oke, mau keranjangnya coba. Berapa orang yang mau? Orang yang mau say? Komen dulu deodoran spray. Melawan bau ketiak, terus nggak bikin bercak-bercak di sini ya say. Yes, dry. Nih, dry itu kering, artinya dry. Free alcohol, dry all day, oil control ya. Mengontrol oil, minyak di ketiak. Leave no stain. Leave no stain itu tidak meninggalkan bercak. Brightening udah tahu semua ya, mencerahkan ya sayang. Oke, mau ya. Tidak bikin iritasi, itu penting. Dia lembut banget bahannya say. Beneran asli. Di ketiak juga nyaman, nggak perih sama sekali. Nggak bikin iritasi, gatel atau apa, nggak ada. Lembut. Wes talare. Aku kan udah pakai ini udah lama sayang. Oke. Aku masukin ya etalase 1 ya. Teman-teman tinggal ambil aja. Alright guys, capcus.
Harganya sudah Mamski masukkan, dia awet sampai lebih dari sebulan, saya asli. Enak sekali. Wanginya eksklusif. Kamu baca aja tuh. Tuh, baca komennya orang-orang, testimoninya. Yang vanilla cewek-cewek bestseller banget buat cewek vanilla. Ya, produk bagus, bikin Cathy harum, gak lagi drama basket-basket. Betul, say. Aku mau zumba kek, mau main padel kek, mau jalan kemana kek, party kek, pakai ini Endul. Ayo guys, 2 menit waktunya untuk ambil deodoran spray by kakak Lisa Natalia ya. Angel by Lisa Natalia. Let's go. 2 menit. 2 menit. Let's go guys. Cowok-cowok boleh ambil yang natural. Cowok-cowok ambil yang natural. Kalau cewek-cewek silakan ambil yang vanilla, ya favorit tuh. Atau cowok cewek boleh ambil yang chamomile. Chamomile-nya enak. Kalau chamomile itu kayak wangi di spa gitu loh guys. Kayak kembang spa gitu, gimana sih? Kembang chamomile kalau kita lagi mau pijet kan ada minyak chamomile. Nah itu wanginya yang chamomile. Jadi menenangkan. Cowok bisa, cewek bisa. Tuh. Ayo guys, 1 menit 23 detik. Jangan sampai habis sayang. Let's go. Ya itu tadi ya say. Jangan ditiru. Jangan ditiru sikap pling-plang. Omongan mencela-mencele. Nanti aku mau kasih lihat kalian. Aku baru nemuin VT yang jadul. Waktu menerima Inaroh nerima penghargaan Silep. Aduh, gua kesel banget. Dulu tuh aku tuh bener-bener suka banget sama dia, ya Allah. Asli guys, sampai kayak ini cewek hebat banget gitu ya. Sampai bisa bertahan untuk menyuarakan gitu loh. Disakiti tuh kalian gak usah takut kalau ada perempuan ketiga.